Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Alawiyah dengan nomor induk mahasiswa 1951 1013. Saya mahasiswa pendidikan matematika di Institut Pendidikan di Indonesia Garut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan sederhana parabola. Sebelum itu, diketahui definisi parabola itu sendiri adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya ke suatu titik sama dengan jaraknya pada garis. Tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya ke suatu titik sama dengan jaraknya pada garis. Di sini saya mempunyai ilustrasi, yaitu jarak dari titik ke titik itu sama dengan jaraknya dari titik ke garis. Jarak dari titik ke titik itu jaraknya sama dengan dari titik ke garis. Dan jika kita kumpulkan, titik-titik tersebut akan membentuk sebuah parabola. Nah, seperti ini. Titik ke titik, titik ke garis, titik ke titik, titik ke garis. Dan jaraknya itu bisa lurus ataupun miring. Nah, seperti ini. Jarak dari titik ke titik itu sama dengan jarak dari titik ke garis. Jarak dari titik ke titik itu sama dari titik ke garis. Dari mana kita bisa ketahui bahwa jaraknya itu sama? Di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra dan terbukti bahwa jaraknya itu sama. Lihat, ini garis ini sama dengan garis ini, yaitu panjangnya itu 2. Dan panjang garis F ini sama dengan panjang garis I, yaitu jaraknya 5. Jadi definisi tersebut itu terbukti ya. Nah, untuk pembuktian rumusnya, sebelumnya kita sudah ketahui bahwa panjang EF itu sama dengan panjang EG. Berarti nilai mutlak EF sama dengan nilai mutlak EG. Pertama-tama kita tentukan panjang dari EF, dimana bisa kita lihat EF itu merupakan sebuah sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Berarti kita bisa gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan rumusnya. Berarti untuk mencari sisi miring itu alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat, akar dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, alasnya itu dari sumbu Y, panjang alasnya itu dari sumbu Y ke sini tuh panjangnya tuh X, karena ini titiknya dari titik fokus itu X dikurangi P, maka panjang alasnya itu X dikurangi P. Untuk tingginya itu Y kuad Y, panjang tingginya itu 1Y. Berarti untuk rumus sisi miringnya itu akar dari X kurangi P kuadrat, yang dimana itu alasnya, ditambah Y kuadrat, yaitu tingginya. Akar dari X kurangi P kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan panjang EG. Kita gunakan konsep yang sama. Kita tentukan panjang EG dari garis Y, sumbu Y ke titik ini 1X, ditambah dari titik puncak garis puncaknya ini ke garis direktrisnya itu P. Berarti panjang dari EG itu X tambah P kuadrat ditambah Y kurangi Y kuadrat, karena Y kurangi Y kuadrat itu habis. Berarti panjang EG sama dengan akar dari X ditambah P kuadrat tambah Y kurangi Y kuadrat. Kita akarkan kedua ruas untuk kita kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akar, untuk mempermudah penghitungan. Kita kuadratkan sehingga kita dapatkan X kurangi P kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X tambah P kuadrat ditambah Y kurangi Y kuadrat. Y kurangi Y kuadrat itu habis, menghasilkan X kurangi P kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X tambah P kuadrat. X kuadrat dikurangi 2VX ditambah P kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat. X dan X akan habis, X kuadrat dan X kuadrat akan habis, P kuadrat dan P kuadrat akan habis. Kita pindah ruaskan negatif 2PX nya menjadi positif 2PX ditambah positif 2PX sama dengan 4PX. Berarti Y kuadrat sama dengan 4PX. Y kuadrat sama dengan 4PX. Dari
Nah, dari rumus ini kita mendapatkan sebuah parabola dengan y kuadrat sama dengan 4px itu persamaan parabola dengan fokus di p, 0, dimana tadi p nya itu berapa, dari jarak dari titik ke puncak ke titik fokus, dan jarak dari titik puncak ke garis direktrisnya itu berapa, yaitu 1. Jadi di sini titik fokusnya di 1,0, ini p, 0. Parabolanya terbuka ke kanan dengan direktris x sama dengan negatif p, dimana tadi p nya itu 1, jadi di negatif 1, dan puncaknya di 0,0. Nah, untuk parabola yang terbuka ke kiri rumusnya menjadi y kuadrat sama dengan negatif 4px. Jika titik fokusnya di negatif p, 0 dengan p lebih besar dari 0 dan direktriksnya di x sama dengan negatif p. Terbuka ke bawah dengan rumus x kuadrat sama dengan negatif 4py jika titik fokusnya di 0, negatif p dan direktriksnya di y sama dengan p. Terbuka ke atas dengan rumus x kuadrat sama dengan 4py jika titik fokusnya di 0, p dan direktriksnya di y sama dengan negatif p. Nah, bagaimana untuk parabola yang puncaknya tidak di 0,0? Seperti ini saya punya contoh parabola yang titik puncaknya di A, B dengan titik fokus di A tambah P, B dan garis direktris di A kurangi P. Nah, bagaimana cara menentukan rumusnya? Itu sama seperti sebelumnya ya. Kita itu garis EF sama dengan garis EG. Kita cari dulu garis F-nya. Menggunakan apa? Sama, menggunakan teorema Pythagoras. Itu alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat diakarkan ya. Berapa panjang dari alasnya? X dikurangi, karena titik F-nya di A tambah P, berarti X dikurangi A tambah P. Bagaimana dengan tingginya? Tingginya itu Y dikurangi, karena Y-nya ada di B, berarti Y kurangi B. Nah, untuk panjang dari EF-nya, jadi akar dari alasnya X dikurangi A tambah P, dan untuk tingginya Y kurangi B dikuadratkan. Jadi akar dari X kurangi A tambah P kuadrat tambah Y kurangi B kuadrat. Bagaimana untuk garis EG? Sama seperti tadi, garis EG itu panjang dari garis Y, dari sumbu Y ke E itu panjangnya X. Karena titik ini ada di garis direktrisnya, berarti X dikurangi A kurangi P. Kita gunakan konsepnya sama untuk konsep cari jarak, berarti X dikurangi A kurangi P kuadrat ditambah Y kurangi Y kuadrat, karena Y kurangi Y kuadrat kalau kita operasikan itu akan habis ya. Nah, kita kuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan akarnya, menjadi X dikurangi A tambah P kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan X dikurangi A kurangi P kuadrat tambah Y kurangi Y kuadrat. Di sini kita coba operasikan nilai dari Y kurangi Y kuadrat. Jadi Y kuadrat dikurangi 2Y kuadrat ditambah Y kuadrat. Dimana kalau kita operasikan itu kan akan habis. Y kuadrat tambah Y kuadrat itu 2Y kuadrat. 2Y kuadrat dikurangi 2Y kuadrat itu habis. Jadi rumusnya menjadi X dikurangi A tambah P kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan X dikurangi A kurangi P kuadrat. Kita misalkan A tambah P itu sama dengan S dan A kurangi P itu sama dengan Z. Berarti rumusnya menjadi X dikurangi S kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan X dikurangi Z kuadrat. Nah, X kurangi S kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan X kurangi Z kuadrat kita operasikan. Berarti X kuadrat dikurangi 2XS ditambah S kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangi 2XZ ditambah Z kuadrat.
Nah, enggak kita yang habis x kuadratnya kan habis ya kalau kita kurangkan, berarti menyisakan negatif 2xs ditambah s kuadrat tambah y kurangi b kuadrat sama dengan negatif 2xz ditambah z kuadrat. Kita masukkan nilai s dan z nya, berarti negatif 2x dikali a tambah p ditambah a tambah p kuadrat ditambah y kurangi b kuadrat sama dengan 2x dikali a kurangi p ditambah a kurangi p kuadrat. Kita operasikan menjadi negatif 2ax dikurangi 2vx ditambah a kuadrat ditambah 2ap ditambah p kuadrat ditambah y kurangi b kuadrat sama dengan negatif 2ax ditambah 2vx ditambah a kuadrat dikurangi 2ap tambah p kuadrat. Nah, kita hilangkan yang bisa kita yang habis. A kuadrat dikurangi a kuadrat itu menjadi habis, p kuadrat dikurangi, nanti kalau kita pindah ruaskan berarti habis. Menyisakan negatif 2px ditambah 2ap ditambah y kurangi b kuadrat sama dengan 2vx dikurangi 2ap. Nah, dan kita dapatkan y kurangi karena kita pindah ruaskan ya ininya. Jika kita pindah ruaskan menjadi y kurangi b kuadrat sama dengan 4px dikurangi 4pa. Nah, kita dapatkan rumus y kurangi b kuadrat sama dengan 4p dikali x kurangi a. Nah, dari rumus ini kita mendapatkan persamaannya berupa persamaan parabola dengan puncak di 3,2, persamaan parabola dengan titik fokus di 4,2. Parabolanya akan terbuka ke kanan dengan direktris di X sama dengan 2P. Nah, di sini saya memiliki contoh soal. Tentukan persamaan sederhana parabola dengan fokus di 0,-4 dan puncak di D 0,0. Nah, tadi puncaknya di 0,0 dan titik fokusnya di 0,-4. Ya, 0,-4. Nah, parabolanya kira-kira seperti ini bentuknya, jadi terbuka ke bawah. Berarti rumus yang kita gunakan itu x kuadrat sama dengan negatif 4py. Nah, karena merupakan parabola yang terbuka ke bawah, maka x kuadrat sama dengan negatif 4py. Fokusnya di 0,-4 dan p sama dengan negatif x, maka p sama dengan 4. Dan x kuadrat sama dengan negatif 4py. Berarti x kuadrat dikurangi x kuadrat sama dengan negatif 4 dikali 4y. Berarti x kuadrat sama dengan negatif 16y. Nah, itu untuk contoh soalnya. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.